Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kota terbesar nomor 2 di Jepang, yaitu Yokohama. Kota Yokohama ini berlokasi di sebelah selatan dari kota Tokyo. Kita bisa menggunakan akses kereta untuk menuju Yokohama dari Tokyo dan memakan waktu kurang lebih 45 menit. Yokohama adalah salah satu kota pelabuhan pertama di Jepang. Pelabuhan tersebut dibuka pertama kali pada tahun 1859 untuk perdagangan luar negeri. Di kota Yokohama ini terdapat Chinatown yang sangat besar, bahkan masuk dalam 3 besar Chinatown di seluruh dunia. Di sini terdapat berbagai macam Chinese restoran dan toko-toko. Dan ini kita sudah sampai di Yokohama Station, teman-teman. Jika ingin menuju ke Chinatown, maka kita hanya tinggal mencari exit yang akan langsung menuju ke Chinatown dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke Chinatown tersebut. Tapi untuk kunjungan kali ini pertama kali kita akan mengunjungi Yamashita Park, yaitu sebuah taman yang terletak di tepi pantai di Yokohama. Dan ini adalah pemandangan dari Yokohama Station apabila kita melihatnya dari lift yang menuju ke atas. Dan ini sekarang kita sudah berada di luar dari Yokohama Station. Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Yamashita Park, yaitu taman yang berada di tepi pantai di kota Yokohama. Dikutip dari Wikipedia, Yokohama adalah ibu kota prefektur Kanagawa, Jepang. Kota ini terletak di wilayah Kanto, Pulau Honshu. Yokohama dihuni oleh 3,6 juta penduduk dan merupakan kota terbesar nomor 2 di Jepang setelah Tokyo. Kota ini merupakan kota pelabuhan yang berkembang pesat setelah Jepang membuka diri dari politik isolasi di akhir abad ke-19. Pelabuhan Yokohama merupakan pelabuhan utama di Jepang bersama-sama dengan pelabuhan lain di kota Kobe, Osaka, Nagoya, Hakata, Tokyo, dan Chiba. Nah, sekarang kita tinggal menyeberang, maka kita akan sampai ke Yamashita Park. Karena lokasinya yang berada tepat di pinggir pantai, maka di taman ini kita bisa mendapatkan hembusan angin yang cukup besar ya teman-teman. Di area taman ini kita juga banyak melihat orang yang berlalu lalang, baik itu hanya untuk berolahraga, jalan kaki, maupun bermain-main bersama keluarganya. Jumlah penduduk dari kota Yokohama memang tidak sepadat di Tokyo, namun untuk luasan wilayah kotanya cukup luas. Jadi di kota ini bisa terlihat lebih lega dibandingkan dengan kota Tokyo. Dan ini kita sudah sampai di wilayah Yamashita Park. Selain taman, di sini kita juga bisa menemukan beberapa restoran dan kafe. Kita juga bisa melihat pemandangan laut dari sini. Dan di video kita bisa melihat ada salah satu kapal yang akan segera berlabuh di pelabuhan di dekat Yamashita Park ini. Saat kami mengunjungi kota Yokohama ini masih masuk dalam musim dingin teman-teman. Jadi bisa dibayangkan dengan udara yang sangat dingin ditambah dengan hembusan angin yang cukup kencang dari lautan, bisa dibayangkan betapa dinginnya di sini. Tapi dengan pemandangan yang indah seperti ini, semua itu tidak menyurutkan niat kami untuk menikmati pemandangan di kawasan Yamashita Park ini. Dan sebagai tambahan info, terutama buat teman-teman pecinta timnas sepak bola Indonesia, dikutip dari kompas.com bahwasanya personal timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh resmi diperkenalkan sebagai pemain dari Yokohama F. Marinos. Ia didatangkan dari klub Belgia KV Mechelen. Kontestan Liga Jepang Yokohama F. Marinos meresmikan transfer Sandy Walsh dari KV Mechelen pada Minggu 9 Februari 2025 sore. Saya benar-benar bahagia dan merasa terhormat bisa pindah ke Yokohama F. Marinos, tutur Sandy Walsh di situs resmi Yokohama F. Marinos. Saya merasa bahwa misi saya adalah berkontribusi dalam mencapai tujuan ambisius klub J-League.
Dan harapan kita semua adalah semoga Sandy Walsh mendapatkan jam main yang lebih banyak di klub barunya, sehingga dia bisa meningkatkan skillnya untuk bisa membela timnas kesayangan kita ya teman-teman. Dan kita kembali lagi menuju ke Yamashita Park teman-teman. Di sini kita bisa mendengarkan hembusan angin yang cukup kencang. Di kejauhan kita juga bisa melihat adanya kapal yang cukup besar yang sedang berlabuh di daerah sini. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke bagian lain dari kota Yokohama. Di sini bisa kita lihat bahwasanya meskipun ini adalah jalanan besar dan banyak simpangan, tapi orang-orang yang berlalu lalang tidak terlalu banyak ya teman-teman, tidak seramai seperti di kota Tokyo. Selanjutnya kita akan menuju ke Yokohama Red Brick Warehouse, yaitu sebuah shopping mall yang menggunakan desain dengan batu bata merah expose. Bagi yang menyukai tinggal di kota besar tapi tenang, sedangkan fasilitas tersedia lengkap, maka Yokohama ini bisa jadi pilihan teman-teman. Tapi tentu saja biaya hidup juga jauh lebih mahal ya, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Dan terlihat di video adalah bangunan-bangunan perkantoran, tempat tinggal maupun shopping center lainnya yang berada tepat di pinggiran pantai di Yokohama. Selain itu, di sini kita juga bisa menemukan wahana permainan dengan sebuah biang lala raksasa dengan ukuran yang sangat besar ya teman-teman. Di video kita juga menyaksikan bahwasanya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya tidak seramai di kota Tokyo, jadi terlihat lebih tenang dan nyaman ya teman-teman. Untuk Yokohama Red Brick Warehouse ada dua bagian. Untuk bagian satu digunakan sebagai ruang konser, exhibition, fashion show, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bangunan nomor 2 digunakan sebagai shopping center. Bangunan Red Brick ini termasuk bangunan bersejarah teman-teman. Untuk warehouse nomor 1 dibangun pada tahun 1913, sedangkan untuk warehouse nomor 2 selesai dibangun pada tahun 1911. Kedua bangunan tersebut disebut sebagai Akarenga di Jepang. Dan kedua bangunan tersebut terkenal karena bisa bertahan dari bencana gempa bumi yang melanda Kanto pada tahun 1923. Dilihat dari keseluruhannya, maka kota Yokohama ini sama dengan kota-kota lainnya di Jepang, yaitu terlihat rapi dan bersih. Dan selanjutnya kita melewati museum noodle ini teman-teman. Ini adalah museum berbagai macam mie instan yang di Jepang. Tapi kita tidak masuk ke dalamnya ya teman-teman. Cukup melewati bagian samping yang kita bisa melihat di sini adanya pajangan yang merupakan mungkin miniatur dari mesin pembuatan mie instan. Kami cukup berfoto-foto di sini saja teman-teman tanpa masuk ke dalamnya karena kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Dan di sini kita melewati aliran sungai yang cukup besar yang menuju ke laut. Di pinggir kanan dan kiri dari sungai ini terdapat bermacam-macam gedung pencakar langit dan juga taman-taman. Meskipun sudah berstandar kota metropolitan, tapi di Yokohama ini masih banyak terdapat taman-taman kota yang menyediakan beberapa pohon yang cukup besar. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Chinatown yang berada di Yokohama. Chinatown yang berada di Yokohama ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Di Chinatown sini kita bisa menemukan banyak sekali restoran-restoran yang menjual berbagai macam makanan khas Cina. Toko-toko yang menjual berbagai macam keperluan, barang-barang dan juga snack ataupun makanan ringan dari Cina juga banyak terdapat di sini. Saat memasuki wilayah Chinatown tadi, kita sudah disambut dengan gapura khas Cina. Dan suasana di sekeliling dari Chinatown tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mirip dengan kondisi kota-kota di Cina, terutama kota-kota zaman dahulu di Cina. Chinatown di Yokohama ini sangat besar teman-teman, banyak sekali jalanan simpangan yang menuju ke area-area yang berbeda.
Dan di sepanjang jalan tersebut terdapat restoran-restoran, toko-toko yang menjual berbagai macam keperluan. Terlihat seperti ini teman-teman kondisi dari Chinatown di Yokohama ini. Dan tentu saja para pekerja yang berada di daerah Chinatown sini berasal dari Cina. Kita bisa mendengar dari bahasa yang mereka gunakan untuk bercakap-cakap. Di Chinatown sini kita juga bisa berjumpa dengan turis-turis dari mancanegara. Tapi memang kebanyakan orang-orang yang kami jumpai yang mengunjungi Chinatown sini, mereka bercakap-cakap menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Tapi memang di sepanjang daerah Chinatown sini kami belum menemukan makanan halal ya teman-teman. Tapi untuk makanan non halal sangat banyak tersedia di sini, berbagai macam pilihan. Kawasan Chinatown ini bersebelahan dengan kawasan gedung-gedung pencakar langit yang ada di kota Yokohama, jadi terlihat sangat kontras. Di jalan lorong-lorong Chinatown sini juga terdapat hiasan lampion yang banyak sekali. Dan kebanyakan di depan dari warung-warung atau restoran-restoran yang berada di Chinatown sini, banyak sekali pegawainya yang menawarkan barang dagangannya kepada para pengunjung yang lewat di depannya. Di kawasan Chinatown sini kita juga bisa menemukan banyak sekali toko oleh-oleh yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Jepang ataupun khas Cina. Nah, di sini kita bisa menemukan lagi jalan perempatan yang penuh oleh pengunjung. Dan kebetulan saat kami berkunjung di sini bukan hari libur ya teman-teman, tapi terlihat di sini di Chinatown sini sangat ramai oleh pengunjung. Ada yang bilang di sini adalah tempat meramal telapak tangan teman-teman, tapi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak karena kami juga tidak bisa mencobanya. Strawberry soalnya sama roti ini apa lada. Gitu. Mau nggak saya wah mau jalan lagi. Iya kayaknya. Depan banyak. Terus dibagi grup-grup gitu. Jalannya sendiri. Demikian teman-teman sekilas video tentang Yokohama, kota cantik yang terletak di tepi pantai di Jepang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya dari channel Travelip ini.
Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih.